get на чек. You have so money, love dick, я shiny. Пару лямов money on my neck, gold money, rain. Dora is my name, это мой money rain. No pain, no gain, иди нахуй Monday. Dora is my name, ра-та-та, bang, bang. Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai evaluasi bahan ajar. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Niputu Anu Pratnasi dengan NIM 2111031417. Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Vina Ariadiani dengan NIM 2111031135. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Gayatri dengan NIM 21110128. Perkenalkan, nama saya Kade Anggaya Deweka dengan NIM 2111031151. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pengertian evaluasi bahan ajar. Nah, dimulai dari pengertian evaluasi. Evaluasi adalah salah satu bagian dari kegiatan pembelajaran. Nah, evaluasi ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui sebuah pencapaian atau keberhasilan peserta didik atas bahan ajar yang telah disampaikan. Nah, dengan adanya evaluasi ini, maka seseorang tenaga pendidik bisa mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Nah, secara umum, evaluasi merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu, seperti ketentuan, kegiatan, unjuk kerja, proses, orang, objek, dan yang lainnya. Nah, berdasarkan nilai tertentu yang didapat melalui penilaian. Terdapat beberapa para ahli yang mengemukakan pengertian dari evaluasi. Yang pertama yaitu Suharsimi Arikunto. Beliau mengatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu. Nah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, fungsi utama dari evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Nah, yang kedua yaitu Wharton dan Sanders. Nah, beliau mengemukakan bahwa evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga. Nah, sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program, produksi, serta alternatif prosedur tertentu. Nah, karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia, sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan manusia. Seorang manusia yang telah mengerjakan sesuatu hal pasti akan menilai apakah yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan keinginannya atau belum. Selanjutnya ada pengertian bahan ajar. Menurut National Center for Competency Based Training tahun 2007, bahan ajar merupakan sebuah jenis atau bentuk bahan yang digunakan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, bahan ajar ini bisa berupa tertulis maupun tidak tertulis. Dalam bahan ajar memuat materi-materi yang disusun secara sistematis. Bahan ajar memiliki 3 jenis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada pengetahuan terdapat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, contoh bahan ajar ada buku pelajaran, LKS, dan yang lainnya. Dilihat dari penjelasan mengenai evaluasi serta bahan ajar, dapat ditarik sebuah definisi mengenai evaluasi bahan ajar. Nah, evaluasi bahan ajar bisa didefinisikan sebagai suatu tahapan yang melibatkan sejumlah pihak yang memberikan masukan terhadap bahan ajar yang akan dikembangkan.
Nah, masukan tersebut nantinya akan bisa digunakan untuk memperbaiki efektivitas dari bahan ajar yang dibuat agar lebih berkualitas dan inovatif tentunya. Nah, sekian dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah jenis evaluasi bahan ajar. Evaluasi bahan ajar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu evaluasi bahan ajar formatif dan evaluasi bahan ajar sumatif. Adapun yang pertama adalah penilaian formatif. Penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar mengajar berlangsung, di mana penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengatasi dan juga mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Selain itu, penilaian ini berhubungan erat dengan evaluasi bahan ajar yang dimana, seperti yang telah disebutkan, penilaian ini dapat digunakan dalam mengevaluasi bahan ajar yang akan diterapkan pada siswa. Kemudian, penilaian formatif dapat juga digunakan sebagai alat untuk penyempurnaan bahan ajar yang akan disajikan, di mana dalam hal ini penilaian formatif juga disebut sebagai evaluasi formatif. Evaluasi formatif merupakan teknik yang bertujuan untuk memvalidasi maksud atau tujuan pengajaran dan juga untuk memperbaiki standar pengajaran, di mana hal tersebut dicari melalui identifikasi dan kemudian dilakukan perbaikan masalah dalam proses pembelajaran dengan tujuan penyempurnaan bahan ajar yang akan disampaikan. Selanjutnya, yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa, di mana kegiatan penilaian ini dilakukan apabila suatu pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Selain itu, penilaian sumatif digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau suatu program pembelajaran, di mana penilaian sumatif ini dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis. Penilaian sumatif juga berhubungan dengan evaluasi bahan ajar yang dimana pada penilaian sumatif bahan ajar dapat diketahui efektif dan tidaknya saat diterapkan kepada seorang siswa. Nah, penilaian sumatif juga dapat berfungsi sebagai evaluasi bahan ajar yang dapat memperbaiki kekurangan yang terdapat pada bahan ajar di akhir pembelajaran. Penilaian sumatif dan evaluasi sumatif merupakan teknik penilaian kumulatif seperti yang dilakukan pada akhir semester atau unit instruksional lainnya, di mana untuk melihat seberapa baik yang diperoleh peserta pelatihan atau siswa dalam pembelajaran tersebut yang menggunakan bahan ajar yang telah disajikan, di mana hal demikian dikarenakan merangkum pembelajaran di akhir program pembelajaran adalah hal yang penting untuk dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait pentingnya evaluasi bahan ajar. Evaluasi bahan ajar adalah proses penilaian dan evaluasi terhadap materi pembelajaran atau sumber belajar yang digunakan dalam konteks pendidikan. Tujuan dari evaluasi bahan ajar adalah untuk menentukan sejauh mana materi tersebut efektif dalam mendukung proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi bahan ajar dapat dilakukan oleh guru, instruktur, atau pengembang kurikulum untuk memastikan bahwa materi tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan proses pembelajaran. Evaluasi bahan ajar dilakukan dengan tahap uji coba terhadap produk atau uji coba lapangan dilakukan sebelum bahan ajar terpublikasi. Hal ini dilakukan untuk melihat keefektifan bahan ajar, apakah bahan ajar baik ataukah masih ada hal yang perlu diperbaiki atau direvisi. Berikut adalah pentingnya dilaksanakannya evaluasi bahan ajar. Yang pertama, perbaikan berkelanjutan. Evaluasi bahan ajar membantu dalam proses perbaikan berkelanjutan. Lalu evaluasi kita dapat mengidentifikasi kelemahan dalam materi pembelajaran dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitasnya. Lalu yang kedua, kecepatan sasaran. Menurut Robert Stick,
seorang ahli dalam bidang evaluasi bahan ajar membantu memastikan bahwa tujuan pembelajaran telah dicapai dengan baik. Dengan mengukur pencapaian tujuan, kita dapat memastikan bahwa peserta didik memperoleh pemahaman yang diperlukan. Lalu yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Scriven, evaluasi bahan ajar membantu dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Evaluasi dapat membantu mengidentifikasi tingkat pemahaman dan kebutuhan individu peserta didik yang dapat digunakan untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran. Lalu yang keempat, ada peningkatan pengajaran. Hal tersebut berkaitan dengan bahwa evaluasi bahan ajar dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pengajaran secara keseluruhan. Melalui evaluasi, pengajar dapat memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam metode pengajaran mereka. Lalu yang kelima, efisiensi sumber daya. Evaluasi bahan ajar juga membantu dalam mengelola sumber daya dengan lebih efisien. Dengan memastikan bahwa bahan ajar yang efektif, kita dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik. Lalu, ada pun beberapa tahapan dan teknik evaluasi bahan ajar. Yang pertama, tahap awal evaluasi, yaitu evaluasi internal. Penulis atau tim penyusun bahan ajar melakukan evaluasi awal untuk memastikan bahwa bahan ajar telah memenuhi tujuan pembelajaran dan pedoman yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, ada uji coba produk atau uji lapangan. Evaluasi oleh para pakar, yaitu materi dinilai oleh para pakar dalam bidang tersebut seperti dosen atau ahli yang memiliki keahlian khusus. Lalu yang ketiga, analisis dan revisi. Berdasarkan hasil evaluasi dari berbagai sumber, penyusun bahan ajar harus siap untuk merevisi materi agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lalu yang keempat, ada uji coba lanjutan atau opsional. Setelah direvisi dilakukan, materi dapat diuji coba lagi pada kelompok yang berbeda untuk memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan efektif. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada publikasi. Setelah bahan ajar dianggap memenuhi standar atau kualitas dan efektivitas, maka dapat dipublikasi dan digunakan dalam konteks pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berikan waktu dan tempat kepada rekan-rekan. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya barusan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai komponen apa saja sih yang harus dimuat dalam suatu bahan ajar. Nah, teman-teman semua, ada beberapa komponen nih yang harus kita muat dalam suatu bahan ajar. Yang pertama yaitu petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini sangat penting teman-teman. Mengapa demikian? Karena dalam petunjuk belajar kita bisa melihat apa yang harus peserta didik maupun yang harus dilakukan oleh guru. Komponen yang kedua adalah kompetensi yang akan dicapai. Nah, penaruhan kompetensi atau dicantumkannya kompetensi yang dicapai adalah dengan tujuan agar peserta didik dapat mencapai kompetensi-kompetensi apa saja pada pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah informasi pendukung. Nah, informasi pendukung inilah yang menjadi poin utamanya dalam suatu bahan ajar, teman-teman. Karena dalam informasi pendukung, kita bisa mencantumkan komponen-komponen bahan ajar atau materi ajar yang kita belajarkan. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ada latihan-latihan. Nah, latihan-latihan ini adalah dapat berupa proyek yang dikerjakan secara berkelompok maupun individu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada petunjuk kerja. Nah, yang petunjuk kerja ini dapat berupa dalam lembar kerja atau biasa kita sebut dengan LK. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah soal keseluruhan yang merangkum dari materi yang disampaikan. Baik, demikian saja yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Jadi, kesimpulan presentasi kami hari ini yaitu
Evaluasi bahan ajar bisa didefinisikan sebagai salah satu tahapan yang melibatkan sejumlah pihak yang memberikan masukan terhadap bahan ajar yang akan dikembangkan. Nah, masukan tersebut nantinya akan bisa digunakan untuk memperbaiki efektivitas dari bahan ajar yang dibuat agar lebih berkualitas. Terdapat dua jenis evaluasi pada bahan ajar, yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi bahan ajar penting dilakukan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, apakah sasarannya sudah tepat, penyesuaian dengan kebutuhan peserta didik, peningkatan pengajaran, dan efisiensi sumber daya. Adapun komponen bahan ajar yaitu petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, dan dapat berupa lembar kerja dan evaluasi. Nah, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf, dan akhir kata kami ucapkan Om Santi